Ya pemirsa, Anda masih di live event 100.000 UMKM Go Online. Kita langsung melihat bagaimana antusiasme di Jakarta. Di Gedung Smesco masih ada Jason Sambo di sana. Halo Jason. Dan juga ada Reza Hardiansyah yang ada di Bandung, Jawa Barat. Halo Reza. Iya, kita langsung ke Jason dulu bagaimana antusiasme di sana. Kita langsung menuju ke Anda. Silahkan Jason. Ya, Ajeng, menarik memang ketika kita membahas tentang geliat atau industri UMKM yang semakin berkembang di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ada peningkatan sekitar 56,5 juta. Sekarang ada pelaku UMKM yang sudah bergeliat begitu di Indonesia. Namun dari jumlah ini hanya sekitar 9% yang sudah berinovasi atau bermutasi dari cara konvensional menuju ke online. Oleh karena itu Kementerian melalui Kementerian Kominfo dan bersinergi juga dengan Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan sebuah gerakan untuk mendukung namanya mengonlinekan 100.000 UMKM yang ada di Indonesia ini untuk kemudian diharapkan bisa menopang perekonomian di Indonesia dari sektor industri UMKM. Dan sudah hadir bersama saya kali ini Menteri dari Koperasi dan UMKM Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selamat pagi Pak Yoga. Selamat pagi. Pak Yoga, melihat adanya gerakan 100.000 UMKM Go Online, sebenarnya apa ide besarnya dan tujuannya apa Pak? Ini semua mengarah untuk pemerataan kesejahteraan pada seluruh masyarakat Indonesia. Ya tentunya kita butuh pertumbuhan ekonomi. Cuman pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang bisa memberikan, saya katakan tadi, pemerataan kesejahteraan itu. Dan sebuah realita mengatakan bahwa 132 juta lebih penduduk Indonesia menggunakan internet. 132 juta lebih. Dan data BPS terakhir 59 juta pelaku UMKM kita. Nah, ini 132 juta penduduk Indonesia ini adalah pasar yang sangat potensial bagi UKM kita untuk memasarkan produknya, untuk melalui online sistem ini. Ini suatu potensi sangat besar sehingga pemerintah memberikan yang namanya kemudahan dalam hal pembiayaan, penurunan bunga kur, penurunan bunga LPDB, ada pemburuan kita, untuk memudahkan biaya impor dan ekspor itu banyak skema-skema pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat pelaku UMKM. Dan jangan lupa online sistem sudah keniscayaan. Menurut Pak Yoga sendiri menilai persaingan dunia atau industri sektor UMKM di Indonesia ini seperti apa dan menilai potensinya ke depan akan seperti apa Pak? Saya melihat dari segi kualitas produk, satu. Kemudian setelah kita putus bagaimana memasarkan produk itu. Nah, arahnya adalah ke pembiayaan. Jadi kita melihat kuncinya pembiayaan itu bagaimana kita bisa menurunkan. Saya katakan tadi itu bunga-bunga perbankan. Jadi kur dari 22% jadi 9%. LPDB lembaga pembiayaan sekarang untuk koperasi ada 0,3% sebulan, 0,2% untuk retailnya sebulan. Ini di pembiayaan dulu. Dan tentunya dengan pelatihan-pelatihan sehingga uang yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ini tidak menguap. Ada pelatihan-pelatihan manajemen bagi pelaku usaha. Banyak multiple efeknya ya Pak dari gerakan 100.000 UMKM Go Online ini yang diharapkan dengan adanya gerakan ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia sebagai the energy of digital di tahun 2020. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio bersama Ajeng Kamarati. Terima kasih Jason. Online adalah keniscayaan. Itu poin yang sangat penting. Kita langsung menuju Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Reza di sana. Halo Reza, silakan dengan laporan Anda. Ajang di Bandung, Jawa Barat, peringatan Hari UMKM Nasional dipusatkan di Pasar Ciroyom, Bandung, Jawa Barat. Ada 200-an lebih pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendaftarkan diri untuk hadir di acara ini dan setengahnya mendaftarkan diri untuk mendapat akses terhadap penjualan secara online. Untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk UMKM di Jawa Barat, saya akan berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pertanyaan pertama saya, seberapa besar potensi UMKM di Jawa Barat? Potensinya sangat kuat, sangat besar.
Karena kalau dilihat dari sisi tenaga kerja, 90% kurang lebih tenaga kerja Jawa Barat itu ada di sektor UMKM, yang di sektor industri, sektor perusahaan yang formal itu hanya sekitar 10%. Jadi dengan demikian luar biasa harus kita kembangkan ke depan, dan kami tentu sangat menyambut UMKM online ini, karena dengan di online kan maka UMKM pun akan maju, akan bisa menjajakan, memasarkan produknya secara luas tanpa ada batas apapun karena bersaing dengan para pihak di dunia maya. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada para pihak yang sudah memfasilitasi, kepada pihak IT, kemudian kantor pos dan semua pihak yang sudah melancarkan. Pokoknya kita akan genjot terus ya UMKM yang di Jawa Barat. Sekarang percontohan baru di 2 kota, Bandung dan Garut. Garut juga heboh, luar biasa, disambut dengan baik. Ini adalah sebuah cara kita memasarkan produk-produk UMKM kita kepada masyarakat secara luas. Pak Aher, ada target khusus nggak untuk meningkatkan lagi pelaku UMKM? Targetnya tentu pasti ada ya, UMKM kita sangat amat banyak. Nah, kita terus dorong mereka untuk terlibat atau untuk mengikuti online untuk teknologi online untuk UMKM, dan kemudian kami akan melatih mereka lewat dinas-dinas terkait supaya mereka bisa memahami bagaimana tata caranya, dan yang kedua kami akan melakukan kontrol terhadap mutu dan kualitas barang yang mereka jual. Kontrol terhadap mutu dan kualitas barang juga. Terima kasih Pak Aher atas keterangannya. Dan hari ini adalah hari pertama untuk dilaksanakan pameran berbagai gerai UMKM yang ada di Jawa Barat. Selama 3 hari, dari jam 8 pagi hingga jam 16 sore, mereka akan menjajakan produk unggulan mereka dan bisa dinikmati oleh warga Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian Ajeng, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Reza. Pemirsa, Reza Hardiansyah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin apa harapannya dengan UMKM Go Online ke depannya? Mungkin Mas Andi, Pak Wayan, dan juga Pak Gilarsi bisa menyatakan secara singkat. Target e-commerce itu Mbak 2020 itu 1.850 triliun. Kalau hanya 5% dari produk kita yang dijual di situ, ini negara numpang lewat ini. Kantong-kantong kita belajar di sini tapi sebenarnya uangnya keluar semua gitu. Jadi urgency ini hanya bisa di-solve kalau message-nya satu. Kerjasama dan ngobrol nih. Ini ada startup kecil, ada PT Pos BUMN, ada 2 kementerian. Saling merangkul, itu iya, penting karena ya. nggak mungkin bisa, Nurbaya nggak mungkin bisa menjalankan ini kalau nggak ada tangannya PT Pos. Ini. Betul. Dan kita kalau tidak dapat support dari kementerian juga tidak mungkin bisa jalan seperti. Jadi buat saya sih pesannya adalah kita bisa menganankan 1 juta UKM 12 bulan ke depan. Kalau semua pihak kerjasama Pak. Jadi kalau saya sih pesannya adalah urgensi ini sangat tinggi untuk memastikan bahwa UKM ini bukan hanya menopang ekonomi negara, tapi juga harus menjadi pemain utama di ranah digital. Tepat, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimana dengan Pak Wayan? Ya, setuju Mbak Ajeng. Jadi kalau sekarang ini peran UKM di dalam bisnis digital itu masih di bawah 5%, ya tentu kita harus tingkatkan ke depan dalam mencapai untuk mencapai tahun 2020 ya, khususnya dalam rangka EPEC juga kan. Nah, oleh karena itu saya setuju sinergi tadi. Memang tidak mungkin pemerintah sendirian juga nggak mungkin. Nah, kerjasama dengan pihak dunia usaha ini sangat penting sekali karena ya seperti PT Pos misalkan, ya mereka yang punya istilahnya punya agent yang ada jangkauan, jangkauan sampai ke pelosok-pelosok itu sangat penting sekali. Karena kalau pemerintah sendiri kayak kami misalnya di Kementerian Koperasi nggak punya kapasitas untuk mengajak mereka mempromosi dalam dunia digital. Jadi sekali lagi kerjasama berbagai pihak itu penting sekali. Ya bukan saja dengan pelaku dunia usaha, dengan pihak perguruan tinggi, lembaga research yang juga ikut memberikan inovasi-inovasi untuk mengupgrade sehingga produk-produk yang mereka hasilkan bisa berkualitas ke depan. Betul sekali. Sekarang Pak Gilarsi, apa message-nya? Siap. Apa pesannya? Jadi kalau ngomong pos itu bukan urusan perangko dan surat kalau sekarang ya. Itu jauh lebih besar dari jauh itu. lebih besar dari itu. Jadi kita ngomong bahwa bagaimana menjadikan pos itu sebagai backbone-nya e-commerce logistik nasional, memang pos lah. Karena kita hadir di semua pelosok negeri. Kemudian dalam posisi, ini trigger aja lah, 100.000 trigger saja. Buat kami pos yang sedang bertransformasi ini kita sudah semakin literate terhadap digital lah. Teman-teman yang jauh di lapangan pun mereka sudah sangat literate terhadap digital. Melek sudah teknologi. Sangat melek terhadap teknologi. Jadi mereka bisa menjadi fasilitator yang baik buat teman-teman yang di UMKM yang ingin mulai masuk merambah dunia digital ini. Jangan
ada keseganan untuk menghampiri kantor-kantor pos, berdiskusi dengan teman-teman di pos, silahkan feel free dimanapun kita berada, tidak hanya 30 kantor pos yang Anggaplah kita kantor buka, pos itu sebagai rumahnya UKM, Pak ya. Persis, Iya. persis Pak. Jadi 4.500 kantor pos yang ada di Indonesia, use it. Let's jadi pesan bagaimana menjadikan BUMN hadir untuk negeri itu, kita memang hadir untuk bangsa ini. Kita Di sini hadir tempatnya, pos siap di sini mengerti ya. saatnya. Betul Pak. Oke, Jadi terima kasih mudah-mudahan banyak itulah. Mas Andi, Pak Wayan, dan juga Ya, Pak Wilarsi. 1 jam makasih, sudah Mbak kita Jo. berdialog dan juga kita sudah melihat bagaimana antusiasmenya di sejumlah daerah. Impiannya adalah hari ini 100.000 yang go digital. 5 tahun lagi bisa lebih dari 100.000 pastinya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya pemirsa, demikianlah acara kita pada pagi hari ini, live event 100.000 UMKM Go Online. Saya Ajeng Kamratih. Terima kasih dan sampai jumpa.